Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NPM 20753022. Saya di sini akan mengerjakan Cisco Packet Tracer Lab 9.3.3 HSRP Configuration Guide. Nah, di sini terdapat addressing table R1, R2, RT, Inet, HSRP, Virtual Gateway, S1, S3, PCA, PCB, dan web server ya. Nah, ini terdapat interface dan IP address ya. Kemudian eh, di sini terdapat objektif ya. Kita konfigurasi HSRP active router dan HSRP standby-nya. Selanjutnya kita verifikasi. Oke. Instruksinya pada bagian pertama kita suruh verifikasi koneksi terlebih dahulu. Kita pada langkah pertama kita melakukan trace path. Kita trace ke web server sini dari PCA. Nah, caranya pada poin A pergi ke PCA kemudian ke command prompt. PCA command prompt, kemudian kita menggunakan perintah threshold, kemudian IP-nya, IP dari web server ya, yaitu 209.165.200, kemudian 226. Nah, di sini akan tampil alur ya, dia menuju ke web server ya. Jadi device mana, bagaimana dari PCA ke web server, gunakan addressing table untuk mengetahui perangkat ya. Nah, jadi dari di sini kita akan mengetahui PCA menuju web server dia melalui perangkat mana. Nah, di situ terdapat IP 192.168.1.1, berarti dia melalui 192.168 router pertama, router 1, kemudian 10.112, kemudian ke router 2, kemudian 10.100.102, kemudian ke inet. Nah, jadi dari PCA ke R1, R2, dan ke internet. Oke, langkah selanjutnya. Pada step 2, trace part web server dari PCB. Oke, kita trace lagi, tapi dari PCB, tracer 209, 165, 200, 226. Nah, di sini terdapat muncul IP-nya, kita cek lagi. Dia IP 192.168.1.3. 1.3 berarti dari PC3, dari router 3, kemudian 10.112, kemudian ke router 2, kemudian dari router 2 ke internet. Dari PCB ke web server, dia melalui dari router 3, kemudian ke router 2, selanjutnya ke internet, dan ke web server. Oke, pada langkah ketiga, kita observe the network behavior saat R3 tidak tersedia. Oke, kita akan observasi saat R3 tidak tersedia. Caranya pada poin A kita delete tool dari packet tracer. Kita delete link kabel dari R3 dan S3. Kabel ini R3 S3. Kemudian gunakan perintah dari kemudian trace command ke kita trace lagi ke web server dari PCB. Apa yang terjadi? Oke, kita fast forward lagi. Kita fast forward. Nah, ini timeout. Nah, ini timeout ya. Oke. Oke, timeout tidak terhubung. Nah, jadi kita komparasi output ya dari perintah sebelumnya. Jadi hasilnya adalah yaitu request timeout. Jadi trace command uh, rusak. Kemudian kita klik connection di pojok kiri bawah. Kemudian kita gunakan uh, kabel strike. Kemudian klik S3, pilih gigabit 2, dan klik R3 gigabit 1. Setelah link warna hijau, tes koneksi ping lagi. Oke.
kita buat warna hijau, udah hijau, kemudian kita ping ke web server, seharusnya sukses. Ping 209.165.200.226, ini sukses. Oke, selanjutnya pada bagian kedua kita konfigurasi HSRP aktif dan standby router. Kita akan konfigurasi router aktif dan router standby. Pertama kita buka router R1, konfigurasi HSRP pada interface gigabit 01. Kita enable dulu terminal interface gigabit 011. Kemudian kita spesifikasi protokol versinya, itu standby versi 2. Oke, selanjutnya kita konfigurasi IP address dari virtual gateway-nya. Nah, jadi alamat ini harus dikonfigurasi pada host yang membutuhkan layanan default gateway. Nah, jadi ini akan menggantikan alamat fisikal interface dari router yang sebelumnya dikonfigurasi pada host ya. Oke, kita gunakan perintah standby 1, IP-nya adalah 192.168.1.254. Oke, kemudian kita buat aktif router HSRP group. Jadi router ini akan digunakan sebagai gateway, perangkat gateway jika terjadi kegagalan ya, maka tidak aktif. Jadi kita akan buat priority pada setiap router interface. Jadi nilai priority secara default adalah 100. Jadi nilai priority yang tertinggi dia akan menjadi router aktif. Jika router priority-nya sama nilainya, maka dia yang diambil adalah dari IP address yang tertinggi. Nah, jadi pada router R1 kita buat menjadi router aktif dan di set priority-nya adalah 150. Kita buat standby 1 priority 150. Oke, kemudian jika desirable active router resume role. Oke, kita buat standby 1 prem. Kemudian what will HSRP priority dari S3. Nah, jadi pada router R3 priority-nya adalah D100 karena secara default nilainya adalah 100. Kemudian kita konfigurasi HSRP pada router 3. Pada poin A kita konfigurasi R3 interface yang terhubung ke LAN 2. Oke, pada poin B kita repeat step 1 dan step 1 B dan C. Oh, ini perintahnya. Kita enable dulu configure terminal interface gigabit 0/0 koneksinya, interface-nya standby version 2, kemudian standby 1 IP 192.168.1.254. Oke. Kemudian pada step 3 kita verifikasi HSRP konfigurasi. Untuk verifikasi gunakan perintah standby pada router S1 dan R3. Verifikasi nilai dari HSRP-nya. Oke, kita exit dulu. Exit show standby. Nah, di sini role dari HSRP-nya, dia pada router R1 dia menjadi router aktif. Kemudian grupnya itu adalah grup 1. Kemudian virtual IP-nya adalah 192.168.1.254. Kemudian address gateway-nya ini. Kemudian priority-nya adalah 150. Kemudian standby routernya 192.168.1.3 yaitu alamat IP dari R3. Oke, kemudian kita
cek pada router R3 show standby. Nah, di sini grupnya grup 1, dia router 3 sebagai standby, kemudian aktif routernya itu 192.168.1.1, yaitu alamat dari router R1-nya. Nah, virtual IP-nya yaitu 192.168.1.254 dan priority-nya adalah 100. Dia menjadi standby karena di bawah dari router 1. Nah, jadi wedge router yang menjadi aktif router adalah router R1 karena dia priority-nya adalah 150. Kemudian IP MAC address dari virtual IP address MAC address-nya adalah ini 00 0000 titik 09F titik F001. Kemudian IP address dan priority dari standby router. Nah, jadi R3 ini sebagai standby, priority-nya adalah 100 dan alamat IP-nya kita bisa cek sini. Alamat IP dari standby routernya adalah 192.168.1.3. Kemudian gunakan perintah show standby brief untuk view summary. Show standby brief. Oh, ini summary-nya. Ya, aktifnya itu lokal, yaitu perangkat ini sendiri. Dan standby-nya adalah alamat dari R3. So, standby brief. Nah, ini pada R3 dia alamat aktif ya, itu router 1, kemudian standby-nya dia diri sendiri, itu R3, kemudian ini virtual IP-nya, dan dia standby, dan priority-nya adalah 100, grup 1. Oke, kita kemudian pada poin C kita ganti default gateway address pada PC A, PC B. Ini PC B, kemudian S1, switch 1 dan switch 3. Nah, jadi pertanyaannya adalah which address yang digunakan. Jadi alamat address yang digunakan adalah 192.168.1.254. Ini 254. Kemudian pada PCB 254. Kemudian pada switch 1 enable configure terminal IP default gateway 192.168.1.254. Kemudian pada S3 enable configure terminal IP default gateway 192.168.1.254. Oke. Kemudian verifikasi pengaturan baru, kemudian ping dari PC A PC C ke server, ke web server. Oke. Jadi PC A PC ke web server semua. Kita tes dari PC B dulu. Base 209.165.200.226 sukses. Kemudian dari PC A kita ping ke web server ya, ping 209.165.200.226 sukses. Kemudian kita observasi HSRP operation, kita buat aktif router jadi tidak ada. Jadi gunakan perintah dari PCB tracer ke IP web server ya. Nah, ini kita ke tracer ke web server ya. Dia melalui router R1, kemudian dia melalui router R2, kemudian ke internet. Jadi dia dari PCB kemudian ke router 1, ke router 2, ke internet dan ke web server. Tidak melalui router R3 karena dia menjadi router standby. Kemudian kita break the link dari ke R1. Jadi ke select delete tool dari packet tracer di toolbar ya. Ini delete tool. Kemudian kita delete kabel dari router 1 ke S1. Oke, kemudian kembali ke PCB dan perintah tracer lagi.
kita tracer lagi. Tracer. Kita lihat perbedaannya dari perintah sebelumnya. Nah, jadi saat eh, tadi awalnya PCB dia melalui router R1 yaitu alamat IP-nya 192.168.1.1, kemudian dia berubah menjadi ke alamat melalui router R3. Kemudian dari R3 kemudian ke R2 dan selanjutnya adalah ke internet. Jadi dari PCB ke R3, R2 dan internet. Itu yang sebelumnya adalah dari PCB ke R1, R2 dan internet. Kemudian pada step 3 kita kembalikan link S1. Kita hubungkan kembali R1 dan R1 ke S1 gunakan kabel strike. Kemudian execute trace ke web server. Oke, kita tes lagi. Apa yang terjadi? Nah, jadi hasilnya adalah sama pada perintah sebelumnya, yaitu dia melalui router R1 dulu, kemudian ke router R2, kemudian ke internet, dan ke web server. Seperti itu. Jadi router R1 dia menjadi aktif, dan router 3 menjadi standby. Jadi yang diutamakan adalah router aktif terlebih dahulu. Jika router aktif dia mati, dia akan beralih ke router R3. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih.